Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Asep Sauri. Kali ini saya ingin berbagi teknik sederhana saja, yaitu bagaimana kita menganimasikan infografis yang kita sudah punya, katakan gambarnya, lalu kemudian kita ingin olah itu menjadi satu video penjelasan, dan kemudian misalkan kita akan fokus di per bagian-bagian gitu ya. Katakanlah, misalkan contoh seperti ini ya. Ini ada satu infografis terdiri dari tahapan-tahapan, katakan begitu. Ini ada langkah 1 sampai langkah 5. Kemudian kita ingin meng-highlight. Kita ada penjelasan langkah 1 itu apa, langkah 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Nah, supaya tidak boring, tidak hanya satu gambar seperti ini, tetapi di-highlight per langkahnya, maka kita buat animasi sederhana seperti ini. Maaf, yang ini ya. Nah, ini misalkan. Nah, katakan kita sedang menjelaskan langkah ke-5 gitu ya. Nah, maka dia meng-highlight ke langkah ke-5. Nah, kita akan memanfaatkan aplikasi CapCut yang sangat sederhana gitu ya, dan ini semuanya free dan menggunakan fungsi-fungsi dasar dari si CapCut-nya itu sendiri. Nah, bagaimana membuatnya? Misalkan katakan saya akan buat timeline baru dulu. Kita siapkan dulu file infografisnya. Katakan kita punya file infografis seperti ini ya. Nah, kita tambahkan ke timeline seperti ini. Kemudian kita spare dulu waktunya. Durasinya katakanlah ini kita perlu 10 detik. Nah, ini 10 detik katakan gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita menambahkan yang pertama, kita perlu menduplikat si gambar yang sama, infografis yang sama menjadi 2 layer gitu ya, 2 tumpuk. Caranya yang paling mudah adalah sambil menekan tombol Alt ya. Kemudian sambil mendrag menggunakan mouse. Nah, seperti ini ditarik. Nah, simpan di atasnya. Sehingga nanti di sini akan ada 2 layer bertumpuk ya dengan gambar yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita belum ada perubahan apa-apa ya. Nah, nanti kita akan menggunakan 2 fungsi di dalam CapCut, yaitu keyframe dan shape ya. Shape untuk menambahkan ininya kotaknya gitu ya. Nah, kotak yang warna kuning ini. Nah, untuk mendapatkan shape, kita bisa masuk ke menu. Di sini ada menu namanya stiker ya. Nah, kita cari. Nah, ini ada menu stiker. Kemudian kita bisa cari yang namanya shape. Nah, di sini kita gunakan yang kotak saja ya. Kita tarik, simpan di layer yang paling atas. Jadi akan ada 3 ya. Akan ada 3 layer. Kita samakan timelinenya supaya sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, hanya ketika kita menambahkan shape, ini masih kotak dengan warna solid seperti ini ya. Nah, caranya adalah di sebelah kanan, sambil menseleksi tentunya, pastikan fill-nya kita hilangkan. Jadi fill itu adalah warna di tengahnya ya, warna isinya, kemudian justru stroke-nya yang kita akan aktifkan atau garis luarnya. Nah, ini warnanya juga kita bisa sesuaikan, katakan misalkan saya akan pilih warna kuning ya, stroke-nya, kemudian ketebalannya bisa kita tentukan, misalkan mau berapapun ya silahkan ya. Nah, kita simpan seperti ini, kita bisa sesuaikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, katakan seperti ini. Ini kita akan mau menjelaskan langkah 1, katakan begitu ya. Nah, cukup seperti ini, katakan gitu ya. Nah, maka kita sudah punya nih 3 aset utama. Yang pertama adalah background-nya, kemudian yang kedua adalah nanti untuk highlight-nya, kemudian yang ketiga adalah kotak gitu ya, untuk supaya lebih tegas begitu. Nah, langkah berikutnya adalah untuk background-nya kita akan gunakan namanya fungsi blend. Ya, kita akan mengurangi opacity-nya. Misalkan kita turunkan sampai ke 20% atau 30%. Nah, seperti ini. Ini belum terlihat ya. Kenapa? Karena di sini di atasnya masih ada layer yang opacity-nya masih 100%. Sedangkan yang kita kurangi adalah yang bawahnya ya. Nah, sehingga kalau kita sembunyikan dulu sementara hidden, nah maka seperti ini ya. Nah, maka yang background-nya itu sebetulnya sudah opacity-nya 33% nih. Kalau kita kurangi lagi ya terserah ya, sesuai kebutuhan saja. Nah, misalkan ini 36%, kita perlihatkan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita melakukan animasi. Nah, untuk melakukan animasi, kita akan memanfaatkan keyframe ya. Keyframe di dalam CapCut. Keyframe itu semacam animasi gitu ya, di mana kita akan menentukan berdasarkan detik per detik ataupun durasi yang kita tentukan di timeline. Nah, katakan seperti ini, kita akan menganimasikannya di detik kedua gitu ya. Jadi awalnya terlihat sempurna seperti ini, kemudian di detik kedua maka dia akan meng-highlight ke langkah yang pertama.
Nah, maka kita majukan dulu ya. Kita majukan dulu timelinenya ke detik kedua, jangan lupa ya. Kemudian kita klik dulu yang bagian apa namanya layer yang atasnya ya, yang akan menjadi highlightnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke menu masking ya. Masking itu semacam crop gitu ya, mengcrop, memotong gambarnya. Nah, kita aktifkan maskingnya, kemudian add mask. Kita pilih yang rectangle, yang ini sudah ya. Kemudian, nah ini kita bisa geser tuh. Sehingga sebenarnya ini dia sudah memotong gambar yang layer yang kedua ya. Layer yang pertama tetap ada karena yang opacity tadi ya. Nah, kita sesuaikan posisinya. Misalkan sama dengan yang kotak ini. Ukurannya pun sama ya. Sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ini kalau kita perhatikan, ini sudah sesuai dengan contoh tadi ya. Jadi sudah ada background, kemudian di-highlight di langkah pertama. Nanti kalau langkah kedua berarti tinggal digeser ke langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, hanya ini belum menganimasi ya, belum bergerak gitu ya. Jadi sudah langsung saja dia ter-highlight ke sini gitu ya. Nah, bagaimana supaya ini menjadi animasi? Nah, tadi kan ini kita ada di detik kedua ya. Saya balik lagi ke detik kedua. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan menggunakan fasilitas keyframe. Keyframe-nya ada di mana? Kita akan gunakan keyframe di menu masking. Ini masih di posisi sini ya, di layer ini. Nah, kita aktifkan di sini mask setting. Nah, ini kalau ada gambar-gambar seperti ini itu adalah namanya keyframe ya. Belah ketupat ini adalah keyframe. Nah, kita aktifkan yang paling atas saja, masking settingnya. Kita aktifkan. Nah, maka di sini di keyframe kita, di timeline kita, dia saya perbesar ya. Nah, dia ada warna biru seperti ini ya. Nah, ini adalah satu keyframe istilahnya. Jadi semacam satu checkpoint. Nah, kita mundurkan ke detik ke-0. Nah, kita mundurkan ke detik ke-0. Nah, di detik ke-0, maskingnya kita ubah lagi. Jadi ukuran paling awalnya lah, katakan begitu. Nah, ini jadi masih seperti ini gitu ya. Jadi masih full. Jadi maskingnya masih full. Sehingga nanti kalau kita play, nah, maka dia bergerak ya. Dari awalnya full. Nah, ini sudah ada dua titik ya. Ada dua keyframe nih. Dari awalnya full, kemudian menjadi, nah, jadi kotak yang seperti ini. Nah, tapi di sini yang kotak ini, kok dia belum bergerak? Nah, betul. Karena kita belum memberikan keyframe juga gitu ya. Meng-keyframe juga. Nah, maka sama. Kita di detik kedua, khusus untuk si vektor image-nya ini, kita aktifkan juga, kita seleksi juga, kita gunakan keyframe juga. Kita bisa gunakan berdasarkan skala atau opacity juga boleh. Atau kita gunakan saja skala ya. Skala. Nah, sehingga di detik kedua, ini sudah di detik kedua ya, kita aktifkan skalanya. Jadi tidak menggunakan masking ya.